Aduh, kok mana ini hilang? Quran.com. Quran surah Ali Imran. Oke, kita lihat dalam Quran surah Ali Imran. Saya bacakan ya buat saudaraku Robert. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dia. Ayat keberapa ya? Wa anzal furqan innal ladzina kafaru bi ini dia. Nazala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga. Quran surah Ali Imran ayat ketiga. Saya bacakan. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dan ia menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Qur'an dengan mengandung kebenaran. Jadi di sini dikatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima. Ini kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Kemudian musaddiqan lima membenarkan kitab terdahulu. Musaddiqan lima baina mengesahkan kitab-kitab terdahulu, bahwa benar kitab terdahulu yang diturunkan kepada Isa dan juga Nabi Musa itu dari Allah juga, dan itu juga kitab suci. Tapi kitab itu kami imani untuk Bani Israel. Nah, karena di sini dikatakan baina yadaihi wa anzalat Taurata wal Injil, dan dikatakan oleh Allah bahwa kitab Al-Qur'an ini membenarkan kitab terdahulu, dan yang menurunkan Al-Qur'an ini juga Allah, dan juga yang menurunkan Injil dan Taurat juga adalah Allah. Jadi kami meyakini bahwa kitab itu diperuntukkan untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Di zamannya Nabi Isa dan zamannya Nabi Musa. Seperti itu. Begitu cara kami beriman. Mengimani bahwa kitab itu dari Allah diberikan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa untuk Bani Israel, bukan untuk umat Islam sekarang ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dilanjut pertanyaannya. Oke ya, mungkin itu aja Mbak Uni. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Saya mungkin mau turun sudah udah ngantuk. Oke, sukses dan sehat selalu Mbak Uni. Siap-siap, sehat-sehat selalu juga my brother Robert. Terima kasih Pak Robert ya. Terima kasih ya. Boleh datang ke sini Pak ya. Kapan-kapan ada waktu silakan lagi berkunjung ke sini. Insyaallah kita akan apa ya namanya? Temani dengan berdiskusi santai. hikmah ya, diskusi santai gitu. Dan tentang tadi ada judul. Tadi kemana judulnya ini? Jadi hilang judulnya. Ada Tuhan ekonomi ilahi. Ini menarik ini. Oleh orang-orang, yes, saya katakan tadi itu asli, bukan palsu. Tapi ajaran Yesus yang murni, yang disebut sebagai Injil Kerajaan Allah, yang diberitakan di Galilea pada saat kemudian Yohanes Pembaptis itu ditangkap, dipenjara, itu beda. Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu yang mengatakan bahwasanya Filipus memberitakan Injil Yesus setelah Filipus bersama dengan Yesus di Galilea mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Filipus? Itu dong. Injil Filipusnya mana? Karena Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lawang dihargai dong itu bang. Dihargai dong itu. Dihargai dong itu. Oke lah, kita tidak bisa menemukan kemudian firman yang langsung dari mulut Yesus. Tapi bukankah penulis Yohanes mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Nah kita penasaran nih. Apa endingnya kemudian setelah murid-muridmu menerima segala firman itu? Kita ngintip. Ternyata kata Yesus, oh muridku setelah menerima segala firman itu mereka telah percaya bahwa aku adalah yang diutus oleh Tuhan. Berarti murid-murid setelah dia rangkul semua firman dari A sampai Z. Sejak Yesus menerima wahyu pertama sampai wahyu terakhir. Yesus berikan kepada muridnya ending dari kepercayaan, keyakinan murid Yesus bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, Bung. Rasulullah. Itu. Jadi sepakat itu sepakat Bang. Terus kenapa pada saat
Kenapa di gereja disembah utusan Tuhan ini? Gini Bang ya, kan itu pada kemanusiaannya Bang. Nah ini Dasarnya kena ini. kemanusiaannya. Kena kita ini. Ini akal tadi. Tadi kan akal tadi. Kita cerita akal ini. Jelas di Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8 itu kan dijelaskan itu Bang. Oke. Jadi kemanusiaannya dia merendahkan diri. Oke saudaraku. Tapi Makanya itu dia kok disebut utusan. ya oke. Tapi di situ saudara, ketika Krishna atau Zeus atau kemudian Hermes turun ke bumi di tengah-tengah Athena, dia tidak disebut sebagai utusan. Mereka disebut dewa. Dewa yang turun ke bumi. Karena Anda masih ada unsur Yahudinya, apa yang terjadi? Oh, dia adalah manusia yang setengah manusia, setengah Tuhan. Tapi kalau orang-orang Roma Athena, coba Anda lihat bagaimana Paulus ketika datang di Kisah Para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Adakah dia dikatakan ini adalah manusia sepenuhnya dan sepenuhnya dewa? Tidak. Seketika mereka datang membawa lembu mempersembahkan kepada dewa Hermes, yaitu Paulus. Apa katanya? Dia adalah dewa yang turun ke bumi. Nah, Filipi 2 nomor 6 kan begitu. Dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba. Tuh, dewa mengambil rupa hamba. Dewanya yang mengambil rupa hamba, mengosongkan dirinya. Mengosongkan, menghilangkan kedewaannya, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, kalau pola Yesus beda. Kenapa? Karena Anda masih terikat oleh ajaran Yesus. Sehingga apa yang Anda imani di sana? Oh, Yesus itu manusia. Terus ketika dia mati, dia manusia. Terus ketika dia mengampuni dosa, dia adalah Tuhan. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena Anda tidak murni ajaran Athena. Anda berada pada posisi sinkretisme. Menganut ajaran politeisme dan menggabungkannya dengan ajaran ahad. Tauhid. Itu. Sedangkan Yesus dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jangan diganggu ini. Dan setelah mereka menerima segala firman itu,